Annyeonghaseyo, selamat pagi semua. Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Jangan lupa jaga kesehatan biar tetap sehat, tetap bisa belajar, tetap bisa melakukan aktivitasnya dengan baik. Baik, kita masuk pada minggu ke-11, minggu pertemuan kali ini ya. Kita akan membahas apa? Tema kita kali ini adalah Nalsiga Otossemnika. Nalsiga Otossemnika. Nalsinen, oh saya salah ketik sebentar, saya banyak typo ya, mohon maaf. Nalsiga maksudnya adalah cuacanya bagaimana. Nalsi artinya adalah cuaca, otossemnika ini bagaimana. Di sini ada semnika, sepnika ya. Nanti kita akan pelajari apa itu semnika ya. Baik, tema kita pertama kata bahasanya adalah bulkyuchik, kemudian ada kata kerja atau kata sifat ini jiman. Kata kerja kata sifat semnida, benida, kemudian diikuti dengan go yang terakhir ya. Apa ini kata bahasa ini? Oke, baik sebelumnya Oke, tidak apa-apa. Baik, kita lanjut saja. Kita masuk pada bulkyuchik terlebih dahulu ya. Bulkyuchik. Bulkyuchik. Apa itu bulkyuchik? Jadi bulkyuchik, kalau kalian tahu pernah belajar bahasa Inggris, ada namanya regular verbs dan irregular verbs gitu ya. Kata kerja beraturan atau kata kerja tidak beraturan. Jadi yang dimaksud dengan kata kerja tidak beraturan adalah kata kerja yang dia berubah polanya jika bertemu dengan sesuatu. Jadi tidak sama gitu ya. Maka yang beraturan mah polanya sama, sedangkan tidak beraturan dia polanya berubah. Nah, apa itu bulkyuchik? Jadi kata kerja tidak beraturan dari B, akhiran B. Jadi kata kerja atas sifat yang berakhiran B. Setelah danya kita hilangkan ya, setelah danya kita hilangkan itu berubah menjadi U. B berubah menjadi U. Sekali lagi. B berubah menjadi U jika. Nah, ini if. Ini syaratnya jika bertemu dengan awalan vokal. Awalan vokalnya, oke, kan saya ketik di sini, dia vokal yang berawal dengan huruf A, O, atau E. Kan sudah pernah belajar tentang tata bahasa, ada misalkan ayo, oyo gitu ya, atau eseyo ya ada e-nya. Nah, jadi ketika muncul B bertemu dengan awalan vokal A, O ya atau O, ini kan banyak ya. Jadi dia akan berubah menjadi U. Contohnya di sini adalah dopta. Kita lihat. Oke, dopta artinya adalah panas. Dopta panas. Karena sama polanya, misalkan kita mau tambahkan tata bahasa ayo atau oyo ya. Di sini ada a-nya, ini ada o-nya. Yo-nya jangan dipikirkan, tapi dilihat adalah a-nya atau o-nya. Maka polanya seperti ini. Do berubah, B-nya berubah menjadi U, ada di sebelah sini. Ya, do U. Jadi B-nya kemana? B-nya menjadi U. Do U oyo. Maka menjadi dowoyo. Kenapa? Karena ada pola vokal rangkap yang bunyinya uo ya. Uo. Jadinya dowoyo. Bukan doboyo melainkan dowoyo. Artinya apa dowoyo? Panas. Kata dasarnya apa? Dopta. Dopta berubah menjadi akhiran informal apa? Dowoyo. Berikutnya ada cupta. Dingin, da-nya kita hilangkan, C, U, dan B, tambahkannya oyo gitu ya. Oke, ini sama ya. Ini langsung saja gini. Jadi cu, B-nya kemana? Langsung berubah menjadi U. Cu, U, plus oyo menjadi cu, U, oyo. Polanya sama, langsung saja menjadi wo, maka menjadi cuoyo. Cuoyo, onoran cuoyo, hari ini dingin. Cuoyo kata dasarnya adalah cupta, cuoyo. Berikutnya adalah oryopta. Oryopta sulit, susah. Ada B di sini, oryop. Tambahkan oyo, maka oryo. B-nya kemana? Berubah menjadi U, tambahkan oyo menjadi oryo, woyo. Jadi langsung dihafal saja, woyo gitu ya, oryo, woyo. Berikutnya shipta, mudah. Ada S, U, I, dan B. Tambahkan oyo, maka sui seperti ini. B-nya mana? B-nya menjadi U, shiu. Oyo menjadi shiwoyo. Shiwoyonen artinya adalah mudah, gampang gitu ya. Berikutnya mepta dan kita hilangkan, sisa B tambahkan oyo menjadi me, U, B-nya mana menjadi U, seperti ini semuanya sama, maka tambahkan oyo menjadi
mewoyo. Mewoyo artinya apa? Pedas. Kata dasarnya adalah mepta. Jadi ketika sudah bisa mengubah menjadi seperti ini, maka bisa mengembalikan lagi ke kata dasar. Nah, sini ada tanda tanya. Arem dapta. Oke, arem dapta kira-kira berubah menjadi apa? Langsung saja. Arem dawoyo. Betul. Arem dawoyo artinya adalah indah. Ya, indah. Arem dawoyo. Mugopta berubah menjadi mugo woyo. Langsung saja. Mugo woyo B-nya ya. Artinya adalah berat. Kabyopta berikutnya. Kabyopta menjadi kabyo woyo. Iya, betul. Kabyo woyo artinya adalah ringan. Kabyopta ringan menjadi kabyo woyo. Kata dasarnya adalah kabyopta dan seterusnya ya. Jadi ini adalah kata kerja tidak beraturan. Kenapa tidak beraturan? Karena kalau yang beraturan tidak berubah menjadi U, tetap hurufnya adalah B. Itu maksudnya. Nah, di sini ada tanda tag gitu ya maksudnya. Ini yang pengecualian untuk dopta. Perhatikan, dopta, gopta, gopta. Da-nya kita hilangkan, da-nya kita hilangkan. Di sini adalah hurufnya O. Perhatikan, dopta, gopta. Ini pengecualian. Untuk contoh dopta dan gopta ini, maka dia ditambahkannya ayo. Nah, kalau di atas berubahnya menjadi U, ya, menjadi U. Sedangkan untuk dopta gopta ini dia berubahnya menjadi O. Nah, ini pengecualian. Jadi do-o. Ini pengecualian loh ya. Jadi menjadi do-o bukan do-u. Do-o tambahkan ayo menjadi do-ayo. Maka menjadinya do-ayo. Bukan do-woyo, melainkan do-ayo. Do-ayo artinya apa? Tolong. Mungkin kalian pernah dengar dowa juseyo, dowa joyo, dowa jo. Itu artinya adalah tolong, minta tolong, dowa juseyo. Ya, di kata dasar adalah dopta. Berikutnya adalah gopta. Go menjadi O, tambahkan ayo menjadi gowayo. Gowayo. Maka bentuknya menjadi gowayo, bukan gowoyo. Gowayo ini suaranya indah misalkan. Misalkan moksori. Moksori artinya suara, suaranya indah. Gitu ya, gowayo. Jadi ini pengecualian ya. Baik, mudah-mudahan bisa dipahami penjelasannya. Kita lanjut pada slide berikutnya ya. Baik. Oke, contoh di sini ada ini apa ini? Kita jelas saya nulisnya ya. Oke. Di sini ada contoh oryapta, ada shipta, mepta, kabyopta. Tadi artinya apa? Oryapta sulit, shipta mudah, mepta pedas, kabyopta ringan. Contoh, 이 책은 무겁다. 이 책은 무겁다. Maka kalimatnya berubah menjadi 이 책은 무거워요. 무거워요. Artinya apa? Buku ini berat. Berikutnya, 한국어가 어렵다. 한국어가 어렵다. 한국어 bahasa Korea, 어렵다 sulit berubah menjadi 한국어가 어려워요. 한국어가 어려워요. Bahasa Korea itu sulit. Yang terakhir, 떡볶이가 맵다. 떡볶이가 맵다. 떡볶이가 매워요. 떡볶이 pedas. 떡볶이 pedas gitu ya. Nah, ini contoh dalam kalimat. Baik, kita lanjut lagi. Nah, ternyata kalau tadi yang tidak beraturan, maka ini yang beraturan. Ya, yang beraturan maksudnya apa? Jadi dia polanya ini tetap tidak berubah. Ya, coba kita lihat. Di sini ada ipta. Ipta artinya adalah pakai. Ya, pakai atau memakai. Maka karena i tambahkannya oyo kan. Jab japta tambahkannya ayo. Nopta menjadi oyo, capta menjadi, oh ini sudah ada nih, double saya maaf ya. Berikutnya ada popta, ada huruf O, maka tambahkannya ayo. Copta, tambahkannya ayo. Sipta, tambahkannya O, oyo. Jadi seperti ini, ipta, danya kita hapus, sisanya B. Capta, danya kita hapus, sisanya B. Nopta, B. Copta, B. Sipta, B. Maka ketika kita tambahkan menjadi iboyo, artinya adalah memakai. Kenapa B-nya tidak berubah menjadi U? Karena ini yang beraturan. Maksudnya dia memang polanya seperti ini sebetulnya.
Tapi karena tadi ada yang tidak beraturan, ada kondisi khusus, maka dia berubah. Maka harus dihafal. Tidak bisa kalau tidak dihafal. Maka menjadi iboyo artinya adalah memakai. Capta menjadi cabayo artinya adalah menangkap. Cabayo menangkap. Kalau ini karena nggak ada masalah, tambahkan saja. Nopta artinya adalah lebar atau luas ya. Lebar atau luas nopta. Sebenarnya tidak termasuk ya karena ada LB-nya ya. Ini saya masukkan dalam sini. Ini sebenarnya tidak termasuk ya. Oke. Baik. Berikutnya ada popta. Popta menjadi pobayo. Popta menjadi pobayo. Pobayo artinya adalah mencabut atau melepas. Misalkan ada lagi ngecas handphone, chargernya dicabut, itu popta maksudnya, pobayo. Cabut gigi itu pobayo gitu ya. Berikutnya ada jopta. Jopta artinya adalah sempit menjadi cobayo. Cobayo. Shipta menjadi shiboyo. Shipta menjadi shiboyo. Shiboyo artinya adalah mengunyah. Misalkan permen karet, mengunyah permen karet. Nah, jadi ini harus dihafal ya, tidak bisa kalau tidak dihafal karena tidak bisa ditentukan ya. Oke, jadi ini penjelasan tambahannya. Oke, sekarang kita lihat ada contoh apa lagi. Baik, masih sama. Contoh yang berikutnya. Oneran aju cupta. Hari ini sangat dingin. Oneran aju cupta. Maka kalimatnya menjadi oneran aju cuoyo. Bentuk lampaunya adalah cuosoyo. Kenapa? Karena bentuk lampau akhirannya adalah asoyo dan osoyo. Maka itu pun sama ya. Baik, berikutnya shihomi shipta. Shihomi shiwoyo. Shihomi shiwasoyo. Ujiannya mudah. Ya, shihom artinya ujian, shiwoyo mudah. Itok pokiga jom mepta. Itok pokiga jom mewoyo, jom mewosoyo. Tokpoki ini sedikit pedas. Berikutnya osel ipta. Osel ipta. Memakai baju. Berubahnya menjadi apa? Osel iboyo. Osel iboyo. Atau osel ibosoyo. Memakai baju. Berikutnya jebangen jom jopta. Jebangen jom jopta. Kamar saya sedikit sempit. Menjadi jebangen jom jobayo. Jebangen jom jobayo. Kamar saya sedikit sempit atau jobasoyo. Yang terakhir, kimchiga mepko masisoyo. Kimchiga mepko masisoyo. Loh, Pak, kok di sini kok B-nya nggak berubah menjadi U? Lihat, tadi syaratnya adalah jika B bertemu dengan awalan vokal. Di sini bertemunya apa? Tata bahasanya adalah go. Maka di sini bukan vokal kan? Maka dia tetap B-nya. Jadi kimchiga mepko masisoyo. Kimchinya pedas dan enak. Itu penjelasannya ya. Baik, demikian untuk tata bahasa Bebul Kyuchi. Kita berlanjut ke tata bahasa berikutnya yaitu jiman. Nah, jiman ini mungkin kalian pernah dengar. Tetapi, ya but ya. Oke. Apa itu jiman? Jadi jiman ini berbicara terlebih dahulu tentang cerita atau kebenaran atau kenyataan. Kemudian dilanjutkan apa? Dengan cerita atau kebenaran yang bertolak belakang. Jadi ceritanya ini bertolak belakang. Bahasa Indonesia kan tetapi, ya. Contohnya, misalkan hyongyongsa di sini kata sifat, dongsa kata kerja. Apuda. Dan kita hilangkan, tambahkan jiman menjadi apujiman, sakit tetapi. Sada kata kerja, tambahkan jiman, sajiman, beli tetapi. Berikutnya ada pacimnya, shipta, tambahkan jiman, jadi ship, jiman, mudah tetapi. Ipta, tambahkan jiman, jadi ip, jiman, memakai tetapi. Itu ya. Berikutnya, contohnya adalah isiktan omsigen masih soyo, titik, hajiman bisayo. Nah, jadi jiman ini digunakan tadi untuk menunjukkan hal yang bertolak belakang, kemudian menggabungkan dua buah kalimat menjadi satu. Jadinya kalimat seperti ini. Isikta omsigen masih soyo, hajiman bisayo. Makanan di rumah makan ini itu enak, hajiman bisayo. Ya, maka kita gabungkan menjadi satu kalimat. Masih soyo, kata dasarnya adalah masita ya, masita. Maka kalimat menjadi
Isik tang emsigen masjid jiman bisayo. Makanan di rumah makan ini enak, tetapi mahal. Ya, contoh kedua. Onel hakyoe gayo. Hari ini pergi ke sekolah. Hajiman nunanen an gayo. Tetapi kakak tidak pergi. Digabung menjadi satu. Onel hakyoe gayo. Kata dasarnya adalah gada menjadi gajiman nunanen an gayo. Hari ini pergi ke sekolah, tetapi kakak tidak pergi ke sekolah. Ya. Oke, di sini baik. Berikutnya. Oje는 추웠어요. Kemarin dingin. Hajiman 오늘은 안 추워요. Tetapi hari ini tidak dingin. Hajiman. Maka dilihat dari di sini sampai titik ya. Maka digabung menjadi oje는 추웠어요 menjadi 추웠 jiman. Karena kata dasarnya 추웠어요, ini o-nya kita hilangkan kan? Nah, jadi 추웠 jiman bentuknya lampau. 오늘은 안 추워요. Kemarin dingin, tetapi hari ini tidak dingin. 안 추워요. An artinya adalah tidak ya. Berikutnya, 한국어는 쉽지만. 한국어는 쉽지만. Bahasa Korea itu mudah, tetapi 영어는 어렵습니다. Bahasa Inggris itu sulit. Berikutnya, 어제는 밥을 먹었지만. 어제는 밥을 먹었지만. 오늘은 빵을 먹었어요. Kemarin makan nasi, tetapi ya kan hari ini makan roti. Yang terakhir, 지난주에는 계란이 샀지만 이번 주는 비싸요. 지난주에는 pada minggu lalu 계란이 샀지만 telur itu murah, tetapi minggu ini apa? Mahal ya. 이번 주는 비싸요. Jadi ini jiman digunakan untuk menceritakan dua hal yang bertolak belakang. Bahasa Indonesianya adalah tetapi. Baik, semoga bisa dipahami. Lanjut, kita masih ada sisa 2 tata bahasa lagi. Semoga masih tetap fokus ya, silakan. Oke, ada semnida atau benida. Kata kerja, kata sifat semnida atau benida. Apa itu? Semnida atau benida. Benida semnida sama aja posisi ditukar. Digunakan pada akhir kata kerja atau kata sifat mengubah kalimat menjadi bentuk formal. Nah, mungkin kalian sering mendengar contoh 감사합니다, 미안합니다, 죄송합니다, 어디에 갑니까 dan seterusnya. Nah, ketika menggunakan semnida ini maka digunakan dalam kondisi yang resmi atau lawan bicaranya itu dari sisi usia kerjaan itu lebih tinggi dibandingkan kita gitu ya. Maka ini yang formalnya seperti ini. Kalau yang ayo oyo itu yang non formal ya. Baik, hyongyongsa kata sifat, dongsa kata kerja ini diakhiri dengan pacim ya. Jadi pacim tidak ada pacim, tidak ada konsonan, maka tambahkannya benida. Da. Maka apeda tambahkan benida menjadi apemnida. Apemnida. B-nya kenapa masuk ke bawah P? Karena B tidak bisa berdiri sendiri, maka dia harus mengikuti yang sebelumnya. Maka menjadi apemnida artinya adalah sakit. Sada sama B-nya mengikuti sa-nya, maka sabnida. Membeli artinya sama ya. Apemnida sakit, aphayo sakit, samnida membeli, sayo membeli. Sama maknanya, cuman dalam kondisi formal ataupun non formal. Berikutnya shipta, ship tambahkan semnida ya, karena pacim maka tambahkannya semnida. Kalau ini benida, maka menjadi shipsem nida, artinya adalah mudah. Ibta memakai tambahkan semnida, maka menjadi ipsem nida, memakai artinya ya. Baik, kita lihat contoh pertama. 오늘은 수영장에서 수영하다. Oke, 오늘은 수영장에서 수영하다. Apa tuh? Hari ini 수영하다 artinya adalah berenang di 수영장 artinya adalah kolam renang. Ya, 수영합니다 artinya adalah berenang ya. 수영하다 kata dasarnya berubah menjadi 수영합니다. Kenapa? Karena adanya kita hilangkan perakhiran dengan huruf vokal a, maka menjadi 수영합니다. Demikian penjelasannya. Berikutnya cegel mani ikta berubah menjadi cegel mani iksemida. Jadi apa? Membaca
membaca banyak buku, ya. Cegel mani ikta, membaca banyak buku. Cegel mani iksem nida. Ciga moriga abhuda. Ciga moriga abhuda. Abhumnida. Jadi sekarang kepala sakit, ya. Ciga moriga abhumnida. Sekarang kepala sakit. Berikutnya, Andi shiga urijibe o oda. Dan kita hilangkan sisa o aja, ya. O, jadi Andi datang ke rumah saya. Andi shiga urijibe omnida. Berikutnya, 선생님이 한국어를 가르치다 berubah menjadi 가르칩니다. Guru mengajar apa? Mengajar kelas bahasa Korea. 선생님이 한국어를 가르칩니다. Maka menjadi 가르칩니다. Nah, coba kita kerjakan bersama. 지갑에 돈이 있다. Jadi apa? 지갑에 돈이 있다. 지갑 artinya adalah dompet. Don, uang. Kita ada. Jadi apa? 지갑에 돈이 있습니다. Jadi ada uang di dompet atau uang ada di dompet. Berikutnya, 가방 안에 책이 많다. 가방 안에 책이 많다. 많다 menjadi apa? 많습니다. 가방 안에 책이 많다. 책이 buku 많다 banyak. Jadi buku banyak di dalam tas, gitu ya. Yang terakhir, nah ini untuk naun 명사 kata benda diakhiri dengan ida, maka menjadi 오늘은 수요일입니다. Nah, jadi seperti ini munculnya. 오늘은 수요일입니다. Nah, jadi ini penjelasan tentang denida atau semnida yang maknanya dalam membentuk kalimat kata dasar menjadi kalimat formal, ya, kondisinya formal. Yang harus diperhatikan adalah ada penjelasan, ada contohnya jika B bertemu dengan N, B bertemu dengan N, maka B ini mengikuti luluh menjadi bunyinya M. Jadi seperti ini bunyinya. Imnida, mansemnida, isemnida, karcimnida, dan seterusnya. Jadi tidak dibaca karcipnida, isepnida, mansepnida, ibnida. Tidak demikian, melainkan dibunyikan menjadi imnida dan seterusnya. Makanya munculnya kamsahamnida, ya. Baik, ini kita lanjut ya. Oke. Nah, di sini ada tambahan informasi. Jadi untuk contoh, untuk bentuk pertanyaan maka menggunakan nikah. Nah, mungkin kalian pernah dengar ya. Jadi contohnya adalah odie gam nikah. Jadi bukan odie gam nida, melainkan odie gam nikah. Artinya adalah pergi kemana? Bentuk tanya. Odie gam nikah, contohnya sijange gam nida, pergi ke pasar. Badae gam nida, pergi ke laut. Gepjange gam nida, pergi ke bioskop. Berikutnya, muasel moksemnika, muasel moksemnika, makan apa? Ya, makan apa? Sogogiral moksemnida, sogogiral moksemnida, sogogi daging sapi, moksemnida makan daging sapi. Atau di sini huraide chikinal moksemnida, huraide chikinal moksemnida, makan ayam huraid. Huraid itu maksudnya fried ya, fried chicken. Ya, makan fried chicken. Yang terakhir, onje cuk 친구를 만납니까? 언제 친구를 만납니까? Kapan bertemu teman? Kapan bertemu teman? 다음 주 토요일에 만납니다. Ya, 다음 주 토요일에 만납니다. Bertemu pada hari Sabtu minggu depan. Yang terakhir, 내일 친구를 만납니다. Bertemu teman besok. Ya. Jadi ketika mau bentuk tanya, ka-nya di sini diganti da-nya di sini diganti dengan ka. Kalau untuk menjawab, maka dijawab dengan da. Itu saja. Ya, jadi mudah. Ya, silakan dilatih ya. Yang terakhir tata bahasanya adalah tentang go. Apa itu go? Ya, go, kata kerja kata sifat. Nah, jadi digunakan untuk menggunakan dua bentuk cerita atau kebenaran. Jadi ini sama seperti jiman.
namun digunakan untuk menunjukkan atau mengurutkan dua buah cerita ya yang sama ya, yang setara. Jadi tidak ada urutan waktunya ya, tapi sama. Maknanya adalah dan. Kita lihat contohnya ya. Kalau minggu lalu kan itu urutan waktu, yang ini bukan ya, jadi artinya adalah dan, bukan lalu ataupun kemudian. Kita lihat kyongyongsa kata sifat, dongsa kata kerja. Contohnya apsuda ya, menjadi go, menjadi apsugo, sada menjadi sago, sipta menjadi sipko, ipta menjadi ipko gitu ya. Contoh di sini ada dua kalimat, maka digabungkan menjadi satu kalimat sama. Contohnya oppa는 머리가 좋아요. 그리고 요리를 잘해요. ini maksudnya. Digabung. 머리가 좋아요 kata dasarnya adalah 좋다 kan, kita tutup gini. Nah, maka jadi oppa는 머리가 좋고 요리를 잘해요. Maka titiknya cukup satu di sini. Nah, kakak laki-laki pintar dan jago masak. Kakak laki-laki pintar dan pandai masak. Itu juga boleh. Pintar ya, moriga chota itu pintar maksudnya. Kepalanya bagus, tapi pintar dimaknainya. 제 동생은 얼굴이 작아요. titik. 그리고 머리가 짧아요. Nah, digabung. Kita hapuskan ayonya. Nah, seperti ini. Jadi apa? 제 동생은 얼굴이 작고, nah, 머리가 짧아요. Adik saya wajahnya kecil, 얼굴, wajah 작다, kecil, dan 머리가 짧아요, kepalanya pendek. Maksudnya rambutnya pendek. Ini secara tulis sebentar, rambutnya pendek. Dan rambutnya pendek ya. Berikutnya. 이 소설이 어려워요. 그리고 재미없어요. Wow, 이 소설이 어려워요 kata dasarnya apa? Jangan lupa harus bisa mengembalikan. Kata dasar adalah 어렵다. Jadi 이 소설이 어렵고 재미없어요. Jadi novel ini sulit, 어렵고 sulit dan tidak menarik. Ya, 어렵고 재미없어요. Jadi dua-duanya sama ya, bukan urutan waktu. Yang terakhir, 친구 집이 커요. 그리고 멋있어요. Nah, 커요 besar. 친구 집이 rumah teman besar. 그리고 멋있어요 kemudian keren, bagus lah ya. 멋있어요 mungkin seperti rumah yang mahal-mahal gitu ya, rumah sultan gitu ya, 멋있어요. Digabung menjadi apa? 커요 kata dasarnya adalah 크다, betul ya. Jadi 친구 집이 크고 멋있어요. 친구 집이 크고 멋있어요. Ya, jadi rumah teman itu besar dan keren. Nah, jadi ini penjelasan tentang go yang maknanya adalah dan. Ya, baik, demikian untuk penjelasan tata bahasa di minggu ke-11 ini. Untuk tugasnya sama, silahkan membuat percakapan menggunakan tata bahasa yang telah kita pelajari hari ini. Jika ingin menambahkan tata bahasa lain silahkan, tapi yang menjadi poin pentingnya adalah tata bahasa yang digunakan atau yang sudah kita pelajari pada hari ini. Nanti silahkan submit di minggu ke-11 ya. Baik, demikian penjelasan untuk tata bahasa kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap jaga kesehatan dan tetap jaga social distancing agar kita semua dijauhkan dari COVID-19 ya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di minggu berikutnya. Kamsahamnida.